Bayangkan seorang nenek tua tinggal di tengah hutan, ditemani seekor orang utan besar sebagai sahabat setianya. Apa yang membuatnya meninggalkan desa dan memilih tinggal di alam liar? Dan bagaimana ia bertemu dengan orang utan itu? Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik pohon-pohon tinggi di tepi desa. Udara terasa sejuk, namun hati nenek murni masih diselimuti rasa hampa. Ia duduk di kursi kayu di beranda rumahnya, memandang ke arah hutan yang membentang di kejauhan. "Pak, aku nggak bisa terus begini," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada arwah suaminya. Hutan itu bukan tempat yang asing baginya. Bersama Pak Darmo, ia sering menghabiskan waktu menjelajahi alam liar itu, mencari kayu bakar, atau sekadar berjalan-jalan untuk menikmati suara alam. Hutan itu adalah tempat yang penuh kenangan, tempat di mana ia merasa lebih dekat dengan suaminya. Tapi kini, hutan itu juga menjadi misteri yang memanggilnya. Dengan tekad yang perlahan menguat, nenek murni mulai bersiap-siap. Ia mengemasi beberapa barang penting, selembar selimut, botol air, dan beberapa makanan sederhana. Di sudut rumah, ia menemukan pisau kecil yang dulu sering digunakan Pak Darmo. Pisau itu ia simpan di dalam tasnya, bukan untuk melukai, tapi sebagai perlindungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saat melangkah keluar dari rumah, pandangan terakhirnya jatuh pada ayunan di bawah pohon jambu. Ayunan itu masih bergerak pelan, diterpa angin pagi. Sebuah kenangan manis melintas di benaknya. Pak Darmo pernah tertawa keras ketika ia mencoba menaiki ayunan itu namun malah hampir terjatuh. "Aku akan kembali, Pak," bisiknya sebelum meninggalkan rumah. Perjalanannya dimulai. Jalan setapak menuju hutan terlihat lengang, hanya dihiasi daun-daun gugur yang basah oleh embun pagi. Sepanjang jalan, nenek murni mendengar suara burung-burung berkicau dan gemerisik dedaunan yang bergesekan. Suara-suara itu mengingatkannya pada masa-masa dulu saat ia berjalan bersama Pak Darmo. Namun kali ini, ia berjalan sendirian. Setelah beberapa jam berjalan, ia akhirnya mencapai tepi hutan. Tempat itu terasa menenangkan sekaligus mengintimidasi. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga raksasa, sementara cahaya matahari hanya menembus sedikit melalui celah-celah dedaunan. "Inilah tempatnya," gumamnya, sambil menarik napas panjang. Hutan itu memeluknya dengan keheningan yang damai, tapi juga menyimpan misteri yang belum ia ketahui. Ia melangkah lebih dalam, merasakan dedaunan dan ranting yang berderak di bawah kakinya. Terkadang, suara gemerisik terdengar dari semak-semak, membuatnya menoleh dengan waspada. Namun, ia terus berjalan, percaya bahwa hutan ini adalah tempat yang tepat untuknya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah batu besar yang datar. Ia duduk di sana, meletakkan tasnya, dan membuka botol air untuk melepas dahaga. Sambil beristirahat, ia memandang sekeliling. Hutan ini, meskipun sunyi, terasa hidup. Ada suara aliran sungai kecil di kejauhan, dan sepasang kupu-kupu terbang di antara pepohonan. Sekilas, ia merasa tidak sendiri. Namun, rasa takut mulai merayap masuk. Hutan ini bukan tempat yang biasa ia kunjungi seorang diri. Tanpa Pak Darmo di sisinya, ia merasa lebih kecil dan rapuh. Tapi suara hatinya terus mendorongnya maju. "Aku harus menemukan jawabannya di sini," pikirnya. Entah apa jawaban itu, tapi ia merasa hutan ini akan memberikan sesuatu yang selama ini hilang darinya. Saat malam mulai mendekat, nenek murni menemukan sebuah tempat yang cukup datar di antara pohon-pohon besar. Ia memutuskan untuk bermalam di sana. Dengan sisa-sisa ranting kering yang ia temukan di sekitar, ia mencoba menyalakan api kecil. Nyala api itu memberikan sedikit kehangatan, meskipun tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang perlahan menyelimuti dirinya. Ia tidur beralaskan selimut tua, dengan langit malam yang penuh bintang di atasnya. Angin malam berbisik melalui dedaunan, memberikan irama alami yang menenangkan sekaligus misterius. Sebelum terlelap, nenek murni menatap bintang-bintang itu, berharap Pak Darmo sedang memandangnya dari suatu tempat. "Aku di sini, Pak. Aku akan baik-baik saja," bisiknya pelan. Di dalam keheningan malam itu, ia merasa sedikit damai. Meski hatinya masih dipenuhi kesedihan, ia mulai merasakan bahwa hutan ini memiliki cara tersendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Entah bagaimana, ia merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ada sesuatu yang menunggunya di tengah hutan ini. Pagi di hutan itu dimulai dengan suara burung yang bersahutan. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola cahaya yang bergerak di atas tanah. Nenek murni bangun dengan tubuh yang sedikit pegal, tetapi hatinya merasa lebih tenang. Ia mengemasi barang-barangnya dan bersiap melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan.
Langkah-langkahnya pelan, menghindari ranting dan batu licin di jalan setapak. Ia tidak tahu pasti kemana ia akan pergi, tetapi ia terus berjalan dengan keyakinan bahwa alam akan membimbingnya. Sepanjang perjalanan, ia melihat berbagai hal yang jarang ia temui sebelumnya. Bunga-bunga liar dengan warna cerah, kupu-kupu raksasa, dan burung-burung eksotis yang melintas di atas kepalanya. Namun, keindahan hutan itu tidak selamanya damai. Ketika sedang melewati jalan kecil di antara semak-semak, Nenek Murni tiba-tiba merasa ada yang aneh. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara burung atau gemerisik dedaunan. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia tahu bahwa saat hutan menjadi terlalu sunyi, itu sering berarti ada bahaya yang mengintai. Dari balik semak-semak, muncul seekor ular besar. Kulitnya berwarna hijau tua dengan pola hitam yang menyeramkan. Matanya tajam menatap Nenek Murni. Ular itu mendesis keras, memperlihatkan taringnya yang beracun. Nenek Murni berdiri mematung, terlalu takut untuk bergerak. Keringat dingin mengalir di dahinya, sementara tubuhnya gemetar. Ular itu perlahan mendekat, melingkar di depan Nenek Murni seperti sedang mengukur jarak untuk menyerang. Nenek mencoba mundur selangkah, tetapi kakinya tersandung akar pohon. Ia terjatuh, dan tasnya terlempar beberapa meter ke depan. Ia hanya bisa menatap ular itu, pasrah jika makhluk itu akan menyerangnya. Dalam detik-detik yang terasa seperti seabad, Nenek Murni teringat pisau kecil yang ia bawa. Tapi tasnya terlalu jauh, dan tangannya terlalu gemetar untuk mengambil sesuatu. "Pak, bantu aku," bisiknya pelan, berharap ada keajaiban yang datang. Ular itu semakin mendekat, kini hanya beberapa langkah darinya. Tiba-tiba, suara gemerisik keras terdengar dari atas. Sebuah bayangan besar melompat dari pohon dan mendarat dengan bunyi yang menggema. Seekor orangutan besar berdiri di antara Nenek Murni dan ular itu. Makhluk itu mengeluarkan suara keras, seperti sedang memperingatkan ular untuk menjauh. Tatapannya tajam, penuh kekuatan. Ular itu berhenti, mendesis lebih keras, tetapi tampak ragu. Orangutan itu maju selangkah, mengayunkan tangannya yang besar ke tanah dengan bunyi gemuruh. Gerakannya membuat ular itu merasa terancam. Setelah beberapa detik tegang, ular itu akhirnya berbalik dan merayap pergi, menghilang di antara semak-semak. Nenek Murni masih terduduk di tanah, tertegun melihat apa yang baru saja terjadi. Orangutan itu berbalik, menatapnya dengan mata besar yang lembut. Tidak ada ancaman dalam tatapan itu, hanya rasa ingin tahu. Makhluk itu mendekat perlahan, memungut tas Nenek Murni, dan meletakkannya di sampingnya. "Terima kasih," gumam Nenek Murni dengan suara bergetar. Orangutan itu hanya duduk di dekatnya, menggaruk kepalanya seolah sedang memeriksa apakah Nenek baik-baik saja. Nenek mengulurkan tangannya dengan hati-hati, mencoba menyentuh makhluk besar itu. Orangutan itu tidak menghindar, bahkan membiarkan Nenek menyentuh bulunya yang tebal. Setelah beberapa saat, orangutan itu bangkit dan mulai berjalan pergi. Namun, ia sempat menoleh, seolah memberi isyarat pada Nenek Murni untuk mengikutinya. Dengan rasa penasaran dan keyakinan bahwa makhluk itu adalah penyelamatnya, Nenek Murni bangkit dan mulai mengikuti orangutan itu ke dalam hutan. Dalam hati, ia merasa bahwa pertemuannya dengan orangutan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dengan langkah penuh harap, ia mengikuti sahabat barunya, tanpa tahu petualangan luar biasa apa yang menantinya di depan. Orangutan besar itu berjalan dengan langkah yang tenang, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Nenek Murni mengikutinya. Meski awalnya ragu, Nenek merasa makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Sebaliknya, ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dari kehadirannya. Langkah-langkahnya yang mantap membuat Nenek merasa lebih aman di tengah hutan yang sebelumnya terasa menakutkan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya terdapat sungai kecil dengan air yang mengalir jernih. Orangutan itu duduk di tepi sungai, mengambil air dengan tangannya, dan meminumnya dengan cara yang unik. Ia lalu menoleh ke arah Nenek, seolah memberi isyarat bahwa tempat ini aman untuk beristirahat. Nenek Murni mendekati sungai dengan hati-hati. Ia mencuci tangannya dan membasuh wajahnya dengan air dingin yang menyegarkan. Rasa lelah dan paniknya perlahan mereda. Ia memandang ke arah orangutan yang masih duduk di tepi sungai, tampak tenang seperti penjaga hutan yang waspada. "Kamu benar-benar penyelamatku," kata Nenek dengan suara pelan, meski ia tahu makhluk itu mungkin tidak mengerti. Mereka duduk di sana bersama untuk beberapa waktu, menikmati keheningan yang damai. Orangutan itu, meski ukurannya besar dan terlihat kuat,
memiliki gerakan yang lembut. Ia mengulurkan tangannya ke arah semak-semak dan menarik keluar beberapa buah liar. Ia meletakkannya di depan nenek, seolah menawarkan makanan. Nenek terkejut sekaligus tersentuh. Ia memungut salah satu buah itu dan melihatnya dengan teliti. Buah itu tampak segar, berwarna merah tua, dengan aroma manis yang menggoda. Ia mencicipinya dengan hati-hati, dan ternyata rasanya enak. "Terima kasih," ucapnya dengan senyum kecil. Orang utan itu mengangguk perlahan, seolah memahami rasa terima kasih nenek. Saat sore tiba, orang utan itu berdiri dan mulai berjalan lagi. Tanpa ragu, nenek murni mengikutinya. Ia merasa ada ikatan aneh yang tumbuh di antara mereka, seperti persahabatan yang baru saja dimulai. Mereka melewati jalur hutan yang lebih dalam, namun nenek merasa tidak takut lagi. Selama orang utan itu di sisinya, ia merasa aman. Langit mulai berubah warna menjadi jingga saat mereka tiba di sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang menjulang tinggi. Di bawah pohon itu terdapat sarang dedaunan yang tampak seperti tempat istirahat orang utan tersebut. Ia duduk di sana, menunjuk ke sebuah area datar di dekat pohon, seolah memberitahu nenek bahwa ia bisa bermalam di tempat itu. Nenek memutuskan untuk bermalam di sana. Ia mengeluarkan selimut tuanya dan membuat tempat tidur sederhana di atas tanah. Orang utan itu tetap berada di dekatnya, seperti penjaga setia. Saat malam semakin larut, nenek menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuhnya. Ia memandang ke arah orang utan itu dan merasa seperti menemukan sosok penjaga yang baru. "Kalau Pak Darmo lihat aku sekarang, dia pasti nggak percaya aku tinggal bareng orang utan," gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia merasa sedikit lega setelah sekian lama diliputi kesedihan. Kehadiran makhluk besar itu seperti memberi secercah harapan dalam hidupnya yang suram. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, nenek murni tidur dengan hati yang tenang. Meskipun di tengah hutan, dengan langit penuh bintang sebagai atapnya, ia merasa tidak sendirian. Di dekatnya, orang utan itu duduk diam, mengawasi sekeliling dengan mata yang waspada, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Ketika angin malam bertiup lembut, ia memandang orang utan itu sekali lagi. "Aku nggak tahu kenapa kamu nolongin aku, tapi aku bersyukur," ucapnya pelan sebelum akhirnya terlelap. Hutan itu, yang dulu tampak penuh ancaman, kini menjadi tempat yang memberikan rasa perlindungan dan awal dari kisah persahabatan yang tak terduga. Pagi itu, nenek murni terbangun dengan perasaan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Cahaya matahari yang lembut menyelinap di antara dedaunan, sementara burung-burung bernyanyi riang di atas pepohonan. Ia melihat orang utan itu masih di dekatnya, duduk di dahan pohon besar, mengunyah buah yang baru saja dipetik. Nenek tersenyum kecil. Ia merasa seperti tidak sepenuhnya sendirian lagi. Setelah mengemasi selimutnya, ia mendekati sungai kecil di dekat tempat mereka bermalam untuk mencuci muka. Orang utan itu memerhatikannya dari kejauhan, lalu turun dari pohon, berjalan mendekat, dan duduk tidak jauh darinya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam cara makhluk itu bergerak. Tenang, penuh kepercayaan diri, namun tanpa ancaman. Setelah membasuh muka, nenek kembali duduk di bawah pohon besar, memandang orang utan itu dengan rasa penasaran. "Kamu tinggal di sini?" tanyanya. Meski ia tahu makhluk itu tidak akan menjawab, orang utan itu hanya memandangnya sebentar sebelum mengalihkan perhatian ke ranting-ranting di tanah. Ia mematahkan ranting-ranting itu dengan cekatan, seolah sedang membuat sesuatu. Nenek merasa tertarik. Ia mendekat perlahan, memperhatikan tangan besar orang utan itu bekerja. Ternyata, ia sedang mengumpulkan ranting-ranting kering untuk membuat tumpukan kecil. "Kamu pintar sekali," ucapnya sambil tersenyum. Orang utan itu berhenti sejenak, menatap nenek, lalu kembali melanjutkan kegiatannya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka mulai saling memahami pola satu sama lain. Orang utan itu sering menunjukkan tempat-tempat di hutan yang memiliki buah-buahan liar. Ia juga membawa nenek ke sebuah mata air kecil yang tersembunyi di balik bebatuan. Tempat airnya jauh lebih segar daripada sungai. Nenek merasa semakin terhubung dengan hutan, dan makhluk besar itu adalah pemandunya. Sementara itu, nenek mencoba membalas kebaikan orang utan dengan cara sederhana. Ia mengambil beberapa daun dan akar yang ia tahu dapat digunakan untuk membuat ramuan. Dengan alat seadanya, ia menumbuk bahan-bahan itu dan mengoleskannya pada luka kecil di tangan orang utan yang ia perhatikan sejak pertama kali bertemu. Orang utan itu tampak menurut, duduk diam sambil memerhatikan gerakan nenek. "Kamu ini benar-benar teman yang baik," kata nenek suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar. Orang utan itu menatapnya dengan mata besar yang lembut, seperti memahami ucapan itu. Ia bahkan mengulurkan tangannya yang besar, membiarkan nenek memegangnya sejenak.
Sentuhan itu, meski sederhana, terasa seperti sebuah ikatan yang baru terjalin. Malam harinya, mereka kembali bermalam di tempat yang sama. Orang utan itu duduk di atas dahan, sementara nenek membangun api kecil untuk menghangatkan dirinya. Ia merasa lebih aman daripada sebelumnya. Hutan yang dulu terasa penuh ancaman kini menjadi tempat yang memberinya rasa damai. Ia merasa seperti memiliki penjaga setia. Seiring waktu, mereka mulai berbagi momen-momen kecil yang indah. Orang utan itu menunjukkan kebiasaannya yang unik, seperti memetik buah-buahan hanya dari cabang yang paling tinggi, atau bermain dengan dedaunan yang ia susun menjadi bentuk-bentuk aneh. Sementara itu, nenek sering berbicara kepada orang utan itu, menceritakan kehidupannya di desa dan betapa ia merindukan suaminya. Orang utan itu tampak mendengarkan dengan tenang, meskipun ia tidak bisa berbicara. Namun, tatapan matanya seolah berkata bahwa ia memahami perasaan nenek. Dalam kebersamaan mereka, nenek menemukan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa persahabatan. Meskipun sahabat barunya ini adalah makhluk yang berbeda jenis, ia merasa bahwa ikatan mereka sangat tulus. Hari-hari berlalu, dan ikatan mereka semakin kuat. Orang utan itu tidak hanya menjadi penjaga bagi nenek, tetapi juga teman yang selalu ada. Di tengah hutan yang luas dan liar, nenek menemukan kenyamanan yang tidak pernah ia sangka akan ia temukan. Ia mulai percaya bahwa pertemuannya dengan orang utan ini adalah takdir yang telah direncanakan oleh alam. Pada suatu pagi, setelah mereka berjalan jauh menembus hutan, orang utan itu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah nenek murni, lalu menunjuk dengan tangannya yang besar ke suatu tempat di balik semak belukar. Penasaran? Nenek mengikuti arah yang ditunjukkan. Ia menyibakkan daun-daun yang lebat dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah gubuk tua yang hampir tertutup oleh lumut dan tanaman liar. Gubuk itu tampak seperti peninggalan lama. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, dan atapnya ditutupi dedaunan yang sebagian sudah rontok. Namun, struktur utamanya masih berdiri kokoh. Nenek mendekati gubuk itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. "Kamu tahu tempat ini?" tanya nenek pada orang utan yang kini duduk di dekat pintu. Begitu ia membuka pintu kayu yang berat itu, aroma khas kayu tua menyeruak keluar. Di dalam, ia menemukan sebuah ruang sederhana dengan meja kecil, bangku reot, dan beberapa alat-alat kayu yang sudah rusak. Meskipun tampak kumuh, gubuk itu memberikan rasa aman yang tidak ia temukan sejak meninggalkan desanya. Ia merasa seolah tempat ini memang menunggunya. Orang utan itu masuk ke dalam, memeriksa setiap sudut seperti sedang memastikan bahwa tempat itu aman. Setelah itu, ia duduk di salah satu sudut gubuk, memandangi nenek yang mulai membereskan barang-barangnya. "Mungkin ini bisa jadi rumah baru kita," kata nenek sambil tersenyum kecil. Orang utan itu hanya mengangguk pelan, seolah menyetujui ide tersebut. Hari itu, nenek mulai membersihkan gubuk tua itu. Ia menyapu dedaunan kering yang berserakan di lantai dan menyingkirkan sarang laba-laba yang menggantung di sudut-sudut ruangan. Orang utan itu membantu dengan caranya sendiri, mengangkat benda-benda berat yang sulit dipindahkan oleh nenek. Mereka bekerja bersama, seperti tim yang saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Malamnya, nenek menyalakan api kecil di luar gubuk. Ia dan orang utan duduk bersama, menikmati kehangatan dari api yang berderak-derak. Nenek memandang ke arah langit yang penuh bintang. "Pak Darmo pasti senang melihat aku baik-baik saja di sini," gumamnya. Orang utan itu, meski diam, tampak seperti teman yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hari-hari berikutnya dihabiskan nenek untuk memperbaiki gubuk itu. Ia memperkuat dinding yang lapuk dengan ranting-ranting yang ia kumpulkan dari hutan. Atapnya ia tambal dengan dedaunan segar yang dipotong dengan rapi. Orang utan itu selalu membantunya, terkadang dengan cara yang membuat nenek tertawa. Suatu kali, ia mencoba membawa batang kayu yang terlalu besar sehingga tersangkut di pintu gubuk. Saat gubuk mulai tampak layak huni, nenek merasa tempat itu benar-benar menjadi rumahnya. Ia menyusun peralatan sederhana di dalamnya, sebuah panci tua yang ia temukan di dekat sungai, beberapa dedaunan kering untuk alas tidur, dan ranting yang diikat untuk dijadikan sapu. Ia juga membuat tempat khusus di sudut gubuk untuk orang utan itu, meskipun makhluk besar itu tampaknya lebih suka duduk di luar. Hutan di sekitar gubuk itu menjadi dunia kecil mereka. Setiap pagi, orang utan akan membawa buah-buahan segar yang ia petik dari pohon-pohon tinggi, sementara nenek menyiapkan api untuk memasak. Mereka menjalani hidup yang sederhana namun damai. Nenek merasa seperti menemukan keluarga baru, meskipun bentuknya tidak seperti yang pernah ia bayangkan. Orang utan itu juga mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia sering membawa benda-benda kecil yang menarik,
seperti batu berwarna cerah atau ranting dengan bentuk unik, seolah ingin berbagi sesuatu dengan nenek. Setelah sarapan, mereka sering berjalan bersama menyusuri hutan. Orang utan itu seolah menjadi pemandu yang mengenal setiap sudut tempat itu. Ia menunjukkan pohon-pohon dengan daun yang bisa dimakan, akar yang bisa digunakan sebagai obat, dan sungai kecil tempat airnya paling segar. Nenek merasa seperti kembali belajar, menemukan hal-hal baru yang sebelumnya ia abaikan. Nenek juga mulai memahami bahasa alam. Ia belajar membaca tanda-tanda cuaca dari perilaku burung, mendengar perubahan suara hutan untuk mengetahui keberadaan bahaya, dan mengikuti jejak-jejak kecil di tanah untuk menemukan tempat-tempat terbaik mencari makanan. Orang utan itu sering memberikan isyarat dengan gerakannya, membantu nenek memahami apa yang harus dilakukan. Hari-hari di hutan tidak selalu mudah. Kadang, hujan turun deras tanpa peringatan, memaksa mereka berlindung di dalam gubuk. Saat itu, mereka hanya duduk berdua, mendengarkan suara hujan yang menghantam atap dedaunan. Meski sederhana, momen-momen seperti itu terasa istimewa bagi nenek. Ia merasa bahwa kehadiran orang utan itu adalah berkat yang luar biasa. Suatu hari, mereka menemukan sarang lebah di sebuah pohon besar. Orang utan itu tampak antusias, memanjat dengan gesit untuk mengambil sedikit madu. Nenek, yang menunggu di bawah, merasa kagum sekaligus khawatir. "Hati-hati, nanti kamu disengat," katanya. Namun, orang utan itu berhasil membawa turun sarang kecil dengan hati-hati, membaginya dengan nenek. Rasa madu yang manis itu menjadi kenikmatan sederhana yang tidak terlupakan. Malam-malam di hutan membawa suasana yang damai. Nenek sering duduk di depan gubuk, memandang bintang-bintang yang begitu terang. Ia berbicara pada orang utan itu, menceritakan kenangan masa lalunya, terutama tentang suaminya, Pak Darmo. "Kamu tahu, Pak Darmo dulu suka cerita tentang bintang. Dia bilang, setiap bintang adalah harapan kecil yang menyala di langit," katanya sambil tersenyum sedih. Orang utan itu tetap duduk di sampingnya, mendengarkan dengan tenang. Hubungan mereka semakin erat. Orang utan itu tidak hanya menjadi penjaga bagi nenek, tetapi juga teman sejati yang selalu ada. Ia membantu nenek mengatasi ketakutannya, mengajarinya cara bertahan hidup, dan bahkan menjadi penghibur di saat-saat sulit. Bagi nenek, orang utan itu adalah hadiah dari alam, sesuatu yang tidak bisa ia gantikan. Hari-hari mereka dipenuhi oleh rutinitas sederhana yang penuh kebahagiaan. Mereka saling berbagi peran dalam bertahan hidup di hutan. Orang utan itu menjadi pelindung sekaligus penghubung dengan alam, sementara nenek memberikan kehangatan dan perhatian yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Di tengah segala keterbatasan, nenek merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Hutan memberinya rasa kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sementara orang utan itu mengajarinya arti persahabatan sejati. Dalam kesederhanaan hidup mereka, ia menemukan harmoni yang sempurna dengan alam, sesuatu yang sulit ia dapatkan di tempat lain. Kini, setiap malam sebelum tidur, Nenek Murni selalu mengucapkan doa kecil. Ia berterima kasih kepada alam dan kepada Tuhan atas semua yang ia miliki saat ini. "Aku tidak pernah menyangka bisa hidup seperti ini," bisiknya sambil memandang orang utan yang sudah terlelap di sudut gubuk. Di tengah hutan yang sunyi, ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari itu, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Nenek Murni dan orang utan sahabatnya baru saja kembali dari sungai kecil setelah mengisi persediaan air. Matahari sudah condong ke barat, dan udara terasa lebih dingin. Saat mereka mendekati gubuk, orang utan itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang, telinganya bergerak, dan matanya menatap tajam ke arah pepohonan. "Kenapa, Nak?" tanya Nenek Murni pelan, mengikuti arah tatapan orang utan. Namun, sebelum ia bisa melihat lebih jauh, suara ranting yang patah terdengar di kejauhan. Nenek langsung merasakan firasat buruk. Orang utan itu mengeluarkan suara rendah, seperti memperingatkan ada bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, dari arah yang tidak jauh, terdengar suara-suara manusia. Nenek melihat bayangan beberapa orang di antara pepohonan, membawa senapan dan anjing pelacak. Mereka adalah pemburu liar. Jantung nenek berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita tentang pemburu yang datang untuk menangkap satwa-satwa langka di hutan. Ia tahu orang utan sahabatnya bisa menjadi target mereka. Pemburu-pemburu itu semakin mendekat. Anjing mereka mulai menggonggong, mendeteksi keberadaan sesuatu di sekitar. Orang utan itu segera menarik nenek ke belakang pohon besar, melindunginya dari pandangan. "Kita harus pergi," bisik nenek, meski ia tahu suara kecilnya tak akan banyak membantu dalam situasi ini. Namun, orang utan itu tetap berdiri di tempatnya.
Ia memandang nenek sejenak, seolah memberi isyarat untuk tetap di sana, sementara ia mulai memanjat pohon besar. Dengan gerakan yang cekatan, ia menghilang di antara cabang-cabang. Nenek hanya bisa memandangi dengan cemas, memohon dalam hati agar sahabatnya tidak terluka. Tak lama kemudian, pemburu-pemburu itu tiba di dekat gubuk. Kita pasti mendekati sarangnya, kata salah satu dari mereka, matanya tajam memeriksa sekitar. Anjing-anjing mereka mengendus-endus tanah, mendekati gubuk tempat nenek sering memasak. Salah satu pemburu mulai mengarahkan senapannya ke pohon-pohon di sekitar, mencari tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, suara keras menggema dari atas pohon. Orang utan itu melemparkan ranting-ranting besar ke arah para pemburu, membuat mereka panik. Anjing-anjing mulai menggonggong liar, sementara para pemburu mencoba mencari sumber suara. Dalam kekacauan itu, orang utan melompat dari satu pohon ke pohon lain, menciptakan ilusi bahwa ada lebih dari satu makhluk besar yang mengintai. Apa itu tadi? Salah satu pemburu berteriak, panik. Mereka mulai menembak ke atas secara acak, namun tembakan mereka tidak mengenai apa-apa. Orang utan itu bergerak terlalu cepat, membuat mereka kebingungan. Dalam kegelapan hutan yang mulai jatuh, bayang-bayangnya tampak lebih besar dan menyeramkan. Melihat kesempatan ini, nenek murni tahu ia harus bertindak. Ia mengambil obor kecil yang selalu ia simpan di gubuk dan menyalakannya. Dengan api yang menyala terang, ia keluar dari persembunyiannya dan berdiri di depan gubuk. Pergi dari sini. Hutan ini bukan milik kalian, teriaknya dengan suara yang penuh keberanian. Para pemburu terkejut melihat sosok nenek yang berdiri tegak dengan obor di tangannya. Mereka tidak menyangka ada manusia yang tinggal di tempat itu. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, orang utan itu melompat turun dengan suara gemuruh, membuat tanah di bawahnya bergetar. Ia mengeluarkan suara yang lebih keras, menakutkan, seolah memberi peringatan terakhir. Ini terlalu berbahaya. Kita mundur saja. Salah satu pemburu berkata dengan ketakutan. Mereka akhirnya mundur perlahan, menyeret anjing-anjing mereka yang masih menggonggong. Tak lama, suara langkah kaki mereka menghilang di kejauhan, meninggalkan hutan yang kembali sunyi. Setelah semuanya tenang, orang utan itu mendekati nenek. Matanya tampak memeriksa apakah ia baik-baik saja. Kamu hebat sekali, ucap nenek sambil memeluk tubuh besarnya. Ia merasa bersyukur telah memiliki sahabat yang begitu berani dan melindunginya. Malam itu, mereka duduk di depan api unggun, merenungi kejadian yang baru saja berlalu. Pak Darmo pasti bangga melihatku masih hidup di sini, gumam nenek dengan senyum kecil. Ia tahu, hutan ini adalah tempat yang penuh bahaya, tetapi juga rumah bagi kekuatan dan persahabatan yang sejati. Sejak saat itu, ia berjanji akan menjaga hutan ini bersama sahabat barunya, melawan siapapun yang mencoba merusaknya. Ketegangan malam itu menjadi momen yang semakin mempererat hubungan mereka, dan nenek semakin merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Di tengah hutan yang liar, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah bagian dari alam, dan sahabatnya adalah pelindung yang akan selalu ada di sisinya. Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Nenek murni duduk di depan gubuknya sambil menikmati udara segar yang dibawa angin pagi. Orang utan sahabatnya duduk di samping, memakan buah yang ia petik dari pohon-pohon tinggi. Setelah malam penuh ketegangan sebelumnya, keduanya menikmati momen kedamaian dengan rasa syukur yang mendalam. Setelah pemburu liar pergi, nenek murni merasa bahwa ia memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Hutan ini bukan hanya tempat pelarian dari kesepiannya, tetapi juga tempat yang harus ia jaga. Orang utan sahabatnya adalah simbol dari alam yang penuh kehidupan, dan ia merasa bahwa tugasnya adalah melindungi kedamaian itu dari ancaman manusia yang serakah. Hari-hari mereka semakin diisi dengan rutinitas sederhana namun bermakna. Orang utan itu selalu memimpin perjalanan mereka ke bagian hutan yang belum pernah mereka jelajahi. Setiap hari, ada hal baru yang mereka temukan, sarang burung eksotis, bunga-bunga langka, bahkan gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Hutan itu terasa seperti dunia yang tak ada habisnya untuk dieksplorasi. Suatu hari, nenek memutuskan untuk menanam beberapa tanaman di sekitar gubuknya. Ia menemukan biji-bijian yang terselip di tasnya, peninggalan dari ladang yang dulu ia rawat bersama Pak Darmo. Ini untuk mengenangmu, Pak, katanya sambil menanam biji itu di tanah lembut. Orang utan itu mengamati dengan rasa ingin tahu, lalu membantunya menggali lubang-lubang kecil dengan tangannya yang kuat. Mereka mulai hidup lebih teratur. Setiap pagi, orang utan itu akan memanjat pohon untuk memetik buah, sementara nenek memeriksa tanaman-tanamannya di sekitar gubuk. Mereka berbagi tugas tanpa perlu banyak bicara, seolah sudah saling memahami dengan cara yang lebih mendalam.
Kehadiran orangutan itu memberi nenek rasa aman dan stabilitas yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, persahabatan mereka tidak hanya tentang pekerjaan dan bertahan hidup. Ada momen-momen indah yang membuat hari-hari mereka terasa istimewa. Seperti saat orangutan itu mencoba meniru gerakan tangan nenek saat memasak di atas api kecil. Atau ketika ia membawa sebatang bunga liar yang ia temukan di hutan dan meletakkannya di depan gubuk. Bunga itu, meski sederhana, menjadi simbol dari hubungan mereka yang penuh kehangatan. Malam-malam mereka dipenuhi cerita. Nenek sering berbicara kepada orangutan itu, menceritakan kenangan tentang Pak Darmo dan masa lalunya di desa. Kalau Pak Darmo masih hidup, aku yakin dia akan menyukaimu, katanya suatu malam sambil tersenyum. Orangutan itu mendengarkan dengan mata yang lembut, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Ketika bulan purnama muncul, hutan berubah menjadi tempat yang magis. Nenek dan orangutan sering duduk di bawah pohon besar, memandang langit yang dipenuhi bintang. Di momen-momen seperti itu, nenek merasa benar-benar damai. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesedihan, melainkan dalam kenyataan yang penuh makna. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu tenang. Sesekali, mereka harus menghadapi bahaya baru, seperti harimau yang mendekat di malam hari atau badai besar yang membuat mereka berlindung di dalam gubuk selama berhari-hari. Tapi setiap kali mereka menghadapi tantangan, ikatan mereka semakin kuat. Mereka saling melindungi, saling mempercayai, dan saling mendukung. Lambat laun, Nenek Murni merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Kehilangan Pak Darmo tetap menjadi luka yang tidak sepenuhnya sembuh. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Orangutan itu telah menjadi bagian dari hidupnya, seperti keluarga yang dipilih oleh alam itu sendiri. Di suatu pagi yang indah, saat matahari baru saja terbit, Nenek memandang sahabatnya dan berkata, "Aku nggak tahu berapa lama aku bisa tinggal di sini, tapi selama aku masih bisa, aku akan menjaga tempat ini. Aku akan menjaga kamu." Orangutan itu menatapnya dengan mata yang tenang, lalu mendekat dan menyentuh bahu nenek dengan lembut, seolah memahami janjinya. Hutan itu kini adalah rumah sejati mereka. Gubuk kecil di tengah pepohonan besar menjadi saksi dari persahabatan yang luar biasa, sebuah hubungan yang melampaui perbedaan jenis. Dalam keheningan alam, Nenek Murni dan orangutan menemukan arti sejati dari cinta, keberanian, dan kesetiaan. Dan di tengah hutan yang liar, mereka membangun kisah yang akan selamanya hidup dalam harmoni dengan alam.